Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN. Kembali lagi di podcast Lensa JKN bersama saya Dwi Gita Prasetyo. Kini telah hadir di studio kita Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi kepada Ibu Deborah. Selamat pagi Ibu Deborah. Selamat pagi Pak Apa Dwi. kabar pagi ini Bu Deborah? Luar biasa. Luar biasa. Tentu Sobat JKN perlu tahu lah, perlu kenal dengan Ibu Deborah. Ibu Deborah boleh dipersilakan. Baik, selamat pagi Sobat JKN. Perkenalkan, saya Deborah, bertugas sebagai Kepala Penjaminan Manfaat dan Utilisasi di BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe. Oke, itu perkenalan singkat dari Ibu Deborah. Ini Bu, pertanyaan dari saya nih Bu. Ibu Deborah ini menjabat sebagai, kita lebih kenalnya PMU sih Bu, Ya. PMU. Kepala bagian PMU ini udah berapa tahun Bu? Saya bertugas sebagai Kepala Penjaminan Manfaat dan Utilisasi itu sudah masuk di tahun kelima di tahun 2024 ini. Di tahun kelima. Untuk di KCK Banjai tersendiri udah berapa tahun Bu? Ya, di KCK Banjahe ini saya sudah 5 tahun. Kalau bertugasnya udah hampir 10 tahun saya sebagai kepala bidang. Oh, tentu orang lama juga di KCK Banjai Bu ya. Kira-kira begitu. Berbicara tentang manfaat jaminan kesehatan nasional nih Bu, tentu kita tidak jauh-jauh dari yang namanya fasilitas kesehatan ya Bu. Ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, ada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, apa kira-kira perbedaan dari kedua fasilitas kesehatan ini Bu? Baik, pemberi pelayanan kesehatan di program JKN ini ada dua. Yang pertama yaitu FKTP atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Ini biasanya memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar gitu ya. Kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu biasanya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik. Jadi itu bedanya, yang satu pelayanan kesehatan dasar, yang satunya lagi pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik. Oh, begitu Bu ya. Berarti kalau kita kait-kaitan, ternyata untuk berobat itu nggak selalu di tingkatan yang sama ya Bu? Ya, jadi kalau untuk berobat, peserta itu dapat diberikan pelayanan kesehatannya oleh FKTP maupun oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Hanya saja ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati oleh peserta sebelum bisa mendapatkan pelayanan itu. Oke Bu. Nah, semisal nih Bu, saya merupakan peserta JKN yang aktif nih Bu, yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, bagaimana alur pelayanannya Bu? Kalau peserta yang memiliki kepesertaan sebagai JKN aktif itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi yang harus diakses yang pertama kali adalah di FKTP. Di FKTP-nya, berarti kita nggak boleh langsung ke tingkat lanjutan Bu ya? Ya, tidak bisa langsung ke tingkat lanjutan, tetapi dapat pengecualiannya jika kondisinya itu gawat darurat. Itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Oh, kalau kita cerita gawat darurat, berarti kategori untuk tingkat darurat itu seperti apa Bu biasanya? Kondisi gawat darurat itu tentunya kondisi yang mengancam jiwa, dan jika tidak dilakukan pertolongan itu bisa membahayakan jiwanya. Oh, oke Bu. Selanjutnya nih Bu, semisal saya ingin berobat Bu, kira-kira berkas apa saja yang perlu saya bawa Bu? Untuk mengakses pelayanan kesehatan, peserta itu harus membawa identitas dirinya, itu yang paling utama ya. Identitas dirinya itu bisa berupa kartu JKN atau juga bisa membawa KTP. Berarti kalau kita bilang secara familiarnya itu cuman membawa KTP lah Bu ya. Ya, betul. Nah, mengenai jaminan rawat inap nih Bu di rumah sakit. Jika di hari pertama saya belum sempat membawa bukti kepesertaan aktif nih Bu, apakah di hari kedua atau di hari selanjutnya saya tetap dapat kejamin apa? Tetap dapat jaminannya Bu gitu. Jaminan kesehatan tersebut gitu. Jika peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, peserta harus membawa identitas seperti yang tadi ya,
tapi ternyata pada saat pergi ke rumah sakit gitu ya, peserta dirawat inap dan ternyata belum membawa identitas dirinya, itu peserta masih tetap bisa mendapatkan layanan rawat inap. Nah, diberikan waktu kepada peserta selama 3 kali 24 jam untuk melengkapi identitasnya gitu. Oh, berarti di hari kedua kalau peserta tidak bisa menunjukkan identitasnya tidak dapat jaminan begitu, Bu? Di hari kedua itu masih bisa diberikan waktu 3 hari. 3 hari. 3 kali 24 jam. Jika dalam waktu yang sudah diberikan peserta masih belum bisa melengkapi, maka penjaminannya itu tidak dapat dilakukan. Oke, Bu. Jadi begini, Bu, semisal di hari pertama dan di hari kedua peserta ternyata kita bilang terindap penyakit yang perlu dirujuk, Bu, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang rujukan ini, Bu, rujukan itu dikeluarkan oleh FKTP atau permintaan sendiri, Bu, dari pasien tersebut, gitu. Jadi kalau untuk rujukan itu bisa diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis. Kalau seandainya peserta meminta sendiri dan ternyata berdasarkan pemeriksaan itu tidak diperlukan, maka FKTP itu bisa menolak untuk memberikan rujukannya. Baik, Bu, berbicara mengenai surat rujukan yang dikeluarkan oleh FKTP, Bu, itu biasanya berlakunya untuk berapa kali kunjungan, Bu? Untuk rujukan yang dikeluarkan oleh FKTP itu bisa digunakan oleh peserta sebanyak 1 kali. Untuk waktunya itu berlaku selama 3 bulan, tetapi pemanfaatannya hanya bisa dipakai untuk 1 kali. Nah, kalau misalnya berdasarkan pemeriksaan di rumah sakit peserta itu perlu untuk datang kembali oleh rumah sakit, nanti akan diberikan surat perintah untuk kontrol. Jadi peserta bisa datang ke rumah sakit dengan membawa surat perintah kontrol itu lagi. Gitu. Surat rujukannya sudah tidak diperlukan lagi atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apabila Sobat JKN butuh pelayanan kesehatan saat sedang berada di luar kota, apakah Sobat JKN bisa tetap menggunakan JKN-nya? Atau kita bilang Sobat JKN ini harus merubah vaskesnya dulu, Bu, gitu. Baik, kalau untuk peserta yang berada di luar kota itu bisa mengakses terlebih dahulu fasilitas kesehatan tingkat pertama di terdekat ya, yang terdekat di wilayah peserta JKN itu berada. Jadi diberikan kesempatan kepada seluruh peserta itu bisa mengakses FKTP terdekatnya terlebih dahulu. Walaupun peserta itu tidak terdaftar di situ ya, nanti bila diperlukan FKTP tersebut bisa merujuk pesertanya ke rumah sakit kalau memang FKTP tersebut tidak bisa menanganinya. Oh, begitu, Bu, ya. Nah, ada lagi nih, Bu, pertanyaan dari Sobat JKN. Jika Sobat JKN mendapatkan pelayanan rawat inap di FKRTL, kemudian kelas rawat inapnya penuh, Bu. Katakanlah Sobat JKN saat ini kelas 3, lantas bagaimana prosedurnya agar tetap terlayani, Bu, gitu? Ya, kalau seandainya peserta akan dirawat inap di salah satu rumah sakit, nah kemudian ternyata hak kelasnya itu penuh gitu ya, seperti tadi contohnya kelas 3, kemudian tempat atau bednya itu penuh, itu oleh rumah sakit peserta akan dirawat di kelas lebih tinggi terlebih dahulu sampai nanti kelas sesuai dengan haknya itu tersedia begitu. Jadi tidak harus ditolak, tetapi bisa mendapatkan pelayanan di atas hak kelasnya sampai dengan hak kelasnya itu tersedia. Oke, kepada Sobat JKN, jadi jangan takut apabila saat sedang di luar kota, namun kelas untuk Sobat JKN ini kita katakan di kelas 3. Nah, di kelas 3 nih bednya lagi penuh. Jadi Sobat JKN tetap akan dilayani untuk ke tingkat yang lebih di atasnya, namun ketika nanti Sobat JKN sudah ada bed untuk yang sesuai dengan kelasnya ya akan dikembalikan lagi gitu. Oke, Bu. Nah, berbicara tentang manfaat JKN ini, Bu, apakah ada pengecualian pelayanan, Bu? Apa saja yang bisa dijamin atau yang tidak dijamin, Bu? Baik,
ketentuan tentang hal-hal yang tidak dijamin itu tertulis di dalam Perpres 59 tahun 2024 ya. Ada beberapa hal yang memang tidak termasuk di dalam jaminan JKN. Di antaranya adalah pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian beberapa contoh lainnya adalah pelayanan yang bersifat estetika atau dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, kemudian juga bencana alam, itu tidak termasuk di dalam penjaminan dari JKN. Oh begitu Bu. Nah ini saya pernah mendengar ini Bu, bahwa bukannya hanya pelayanan bagi yang sakit saja yang bisa dijamin gitu, oleh JKN, namun ada penjaminan untuk alat kesehatan nggak Bu? Apakah itu benar Bu? Ya, benar. Jadi pelayanan JKN ini memberikan manfaat medis. Salah satunya juga berupa bantuan terhadap alat kesehatan ya. Di antaranya itu kacamata, kemudian protesa gigi, protesa alat gerak juga bisa, alat bantu dengar, kemudian kruk juga bisa, penyangga leher, dan juga korset tulang belakang. Itu termasuk bantuan yang diberikan dalam program JKN. Oke Ibu, menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, adakah closing statement buat Ibu kepada Sobat JKN? Baik, untuk Sobat JKN, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh pesertanya. Agar peserta tidak mendapatkan kesulitan dalam mengakses layanan JKN, diharapkan mengikuti alur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga informasi yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi Sobat JKN. Nah, terima kasih juga kepada Sobat JKN yang telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai ketemu di lain waktu. Ketemu.